Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Erlia Aprianti Tambun dengan NIM 24030004. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan yang saya buat. Yang pertama di sini ada buka pagar graf direpresentasikan sebagai dictionary atau agents list. Dapat kita lihat dari sini. Nah, ini adalah komentar dalam bahasa Python, yang dimana tanda pagar digunakan untuk membuat baris tersebut tidak dieksekusi oleh interpreter Python, melainkan hanya berfungsi sebagai dokumentasi atau penjelasan bagi pembaca kode. Dan kalimat ini juga menjelaskan bahwa graf yang akan dibuat menggunakan struktur data dictionary dengan metode penyimpanan bernama agency list. Nah, secara konsepnya ada 3, yaitu graf adalah struktur data yang terdiri dari node atau simpul dan edges atau sisi. Dan yang kedua ada adjacency yang di list, yang berarti setiap node menyimpan daftar node lainnya yang terhubung langsung dengannya. Dan yang ketiga ada ini berbeda dengan agency matrix yang menggunakan tabel 2 dimensi. Nah, kelebihannya ada 2, yang dimana lebih hemat memori untuk graf yang jarang koneksi atau sparse graph. Dan yang kedua lebih cepat dalam mengakses tetangga suatu node. Dan berikutnya di sini dapat kita lihat ada yang ini dapat kita lihat sini, kunci adalah lokasi toko dan nilainya adalah daftar cabang yang terhubung. Yang dimana di sini menjelaskan bahwa cara kerja dictionary dalam konteks graph. Nah, dalam Python ada 3, yaitu dictionary terdiri dari pasangan key atau value, dan yang kedua key harus unik, yang ketiga value bisa berupa tipe data apa saja seperti list, string, integer, dan lain-lainnya. Dan dalam program ini juga key sama dengan nama lokasi atau string, dan value sama dengan list atau daftar cabang yang terhubung. Artinya setiap lokasi menyimpan daftar lokasi lain yang bisa dicapai langsung darinya. Berikutnya dapat kita lihat di sini ada toko aksesoris sama dengan buka kurung kurawal. Nah, di mana baris ini membuat sebuah variabel bernama toko aksesoris. Dan baris ini juga membuat yaitu ada 3 nama variabel dipilih agar menggambarkan isi datanya. Yang kedua, tanda tanda kurawal, di mana menandakan awal dari dictionary literal. Dan yang ketiga adalah Python akan mengalokasikan memori untuk menyimpan pasangan key value. Dan di mana struktur ini akan menjadi representasi graf utama yang digunakan dalam algoritma BFS dan DFS. Berikutnya dapat kita lihat di sini ada gudang pusat, buka siku, cabang Medan, cabang Binjai, dan cabang Siantar, tutup siku. Yang dimana artinya di sini gudang pusat adalah string dan berfungsi sebagai key. Dan setelah tanda titik 2 yang ini itu dapat di list sikunya, yang dimana list ini berisi 3 string yang menggunakan mempresentasikan node yang terhubung langsung. Nah, artinya secara logika grafnya, node gudang pusat memiliki 3 edges, yang dimana menuju cabang Medan, cabang Binjai, dan cabang Siantar. Secara memori, Python menyimpan string key, Python menyimpan list sebagai objek terpisah. List tersebut menyimpan referensi ke string lainnya. Berikutnya yaitu ada seperti di bawahnya juga ada cabang Medan. Yang dapat kita lihat di sini ada cabang Medan, gudang pusat, gudang tebing. Nah, yang ini di mana baris ini menyatakan bahwa node cabang Medan memiliki 2 koneksi langsung, yang dimana secara grafnya ada cabang Medan menuju gudang pusat, cabang Medan ada cabang
cabang tebing. Ini menunjukkan graf bersifat undirected graph, yang dimana graf koneksi dua arah dituliskan secara ellipsis, yang dimana jika graf directed biasanya hanya satu arah yang dituliskan. Dan di sini ada juga sama juga seperti cabang Binjai, gudang pusat, cabang tebing, cabang kisaran, dan cabang Pekanbaru. Dapat kita lihat di sini. Nah, ini juga sama dengan node cabang Binjai memiliki 4 koneksi, yang dimana dalam teori grafnya jumlah koneksi langsung disebut degree atau derajat node. Nah, di degree ini cabang Binjai sama dengan 4. Nah, semakin besar degree atau semakin strategis posisi node dalam jaringan distribusi. Nah, di sini selanjutnya ada cabang Siantar, gudang pusat, cabang kisaran. Dan di sini cabang Siantar memiliki degree 2, artinya hanya ada 2 jalur langsung untuk masuk atau keluar dari node ini. Dan selanjutnya itu ada cabang tebing, cabang Medan, cabang Binjai, dan cabang Rantau. Nah, di mana cabang tebing menjadi node penghubung antar beberapa lokasi. Secara konsep jaringan, node seperti ini disebut intermediate node atau node perantara. Berikutnya ada cabang Kisaran, cabang Binjai, cabang Siantar, cabang Padang. Di sini cabang Kisaran memiliki 3 koneksi. Node ini menjadi jalur menuju cabang Padang. Dan berikutnya ada cabang Rantau, cabang Tebing, cabang Pekanbaru. Dan node ini memiliki 2 jalur masuk keluar. Dan selanjutnya ada cabang Padang, cabang Kisaran, cabang Pekanbaru. Nah, di sini cabang Padang menghubungkan 2 area besar. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah cabang Pekanbaru, cabang Binjai, dan cabang Rantau, cabang Padang. Nah, di sini node terakhir dengan 3 koneksi, tanda kurawal menutup struktur di dictionary. Di interpreter sekarang telah menyimpan seluruh graf dalam memori. Nah, selanjutnya yaitu ada perulangan menampilkan graf, yang dimana dapat kita lihat di sini ada for node, neckboard, info, aksesoris, item, kurawal, titik. Nah, garis ini adalah perulangan atau looping, yang dimana penjelasan defaultnya dot item yang ini dot item buka kurung mengembalikan pasangan atau key value, dan node-nya yang ini node akan menyimpan key, dan neckboards yang ini itu untuk menyimpan list value. Nah, setiap literasi Python mengambil satu pasangan dari dictionary. Selanjutnya ada print f node neckboards. Nah, ini menggunakan f string, di mana f yang ini, tanda kutip yang ini, itu untuk memungkinkan penyisipan variabel dalam string. Dan node yang ini itu untuk diganti dengan isi variabel node. Dan neckboard yang ini itu diganti dengan list koneksi. Nah, di mana tujuannya menampilkan isi graf untuk memastikan tidak ada kesalahan struktur. Berikutnya import library untuk BFS. Dan ini di sini juga kita dapat melihat hasilnya, yang dimana ada data-data yang kita masukkan tadi seperti gudang pusat, cabang Medan, cabang Binjai, cabang Siantar, cabang Tebing, cabang Kisaran, cabang Rantau, cabang Padang, cabang Pekanbaru. Nah, di sini dapat kita lihat yang data-data yang kita masukkan tadi. Selanjutnya yang tadi itu import untuk BFS-nya. Nah, yang pertama di kodenya yaitu from collection import GUI. Nah, di mana di sini collection adalah modul bahwa Python yang berisi struktur data tambahan. Yang di GUI-nya berarti double and add
QWWI, di mana kenapa tidak pakai list biasa? Nah, karena list.pop 0 itu lambat O atau O buka kurung N. Dan di kui.popleft itu dapat O buka kurung 1. Nah, BFS membutuhkan operasi FIFO, freeze in, freeze out. Nah, karena itu the kui adalah pilihan terbaik. Nah, fungsi BFS. Dapat kita lihat sini ada def BFS grab start node goal node. Nah, di sini baris ini mendefinisikan fungsi bernama BFS. Nah, parameternya ada 3, yaitu satu grab, yang mana struktur grafnya. Yang kedua, start node di awal pencarian, dan goal node tujuan untuk pencarian. Nah, ketika fungsi dipanggil, Python membuat frame baru di stack memori untuk menyimpan variabel lokalnya. Berikutnya ada kui. Nah, the kui start node start the kui start nih. Nah, itu untuk penjelasan kui dibuat dengan satu elemen awal. Nah, di mana elemen berupa tuple. Node sekarang jalur menuju node tersebut. Kenapa jalur disimpan? Nah, agar kita tujuan ditemukan, kita langsung tahu route-nya. Tapi selanjutnya ada visit that atau start node. Hmm. Di sini membuat set atau set dipakai karena tidak boleh diduplikat, dan kedua pengecekan cepat atau 0 1. Nah, selanjutnya ada fish order sama dengan disk kosong untuk menyimpan urutan eksplorasi. Berikutnya ada while kui. Perulangan berjalan selama kui tidak kosong. Jika kui kosong berarti semua node sudah diproses atau tidak ada jalur. Nah, berikutnya ada current notepad kui pop left. Yang ini. Nah, di sini mengambil elemen paling depan karena BFS bersifat level 1, level 2, level 3, dan berikutnya. Selanjutnya ada fish order append current node, yang dimana menyimpan urutan kunjungan untuk analisis. Yang ini dapat kita lihat. Nah, selanjutnya ada fish order append current node, yang fish current node. Yang ini kita dapat lihat di sini bisa order update karet note. Nah, menyimpan urutan kunjungan untuk analisis. Selanjutnya if current node sama dengan gold node, yang sama dengan yang ini. Nah, ini untuk mengecek apakah node saat ini adalah sekarang tujuannya atau tidak begitu. Nah, selanjutnya ada return first order path. Yang ini di mana itu jika ya langsung mengembalikan hasil. Ini menghentikan fungsi lebih cepat atau early stopping. Nah, berikutnya ada for neighbor, yang dapat kita lihat dari sini. For neighbor in graph get current node the siku tutup kurung. Nah, di mana di sini mengambil semua tetangga node saat ini atau .get buka kurung digunakan agar aman jika key tidak ada. Dan selanjutnya ada if neighbor, yang dapat kita lihat dari sini. If neighbor not dot in visit, di mana jika tetangga belum pernah dikunjungi. Nah, berikutnya ada add neighbor. Yang ini di sini tanda sebagai sudah dikunjungi. Dan new pet yang ini itu membuat salinan jalur. Kenapa tidak langsung append? Karena list adalah mood object. Berikutnya ada newpad.append yang ini newpad nih, append neighbor. Nah, ini untuk memasukkan ke antrian untuk diproses. Nah, ini juga untuk masuk ke antrian untuk diproses nantinya. Dan sekarang ada return fish order none. Nah, itu jika tidak ditemukan jalur return none. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu fungsi DFS, yang dimana di struktur hampir sama tetapi menggunakan stack. Nah, di sini kita dapat melihat DFS.
yang ini. Start to fish order base phase yang ini. Nah, yang kedua kita masuk ke sini. Def DFS grab start node gold node. Yang ini itu mendefinisikan fungsi DFS. Berikutnya ada stack. Nah, yang ini kita dapat lihat ini. Stack sama dengan siku, buka kurung, start node, siku, start node, tutup siku, kurung, tutup siku. Nah, di sini menggunakan stack LIFO, list in, first out. Dan yang berikutnya ada fish sama dengan node, yang dimana di sini dapat set untuk melacak node yang sudah dikunjungi atau atau menggunakan atau set visit. Berikutnya ada fish order, yang ini sama dengan siku tutup siku, yang dimana list urutan eksplorasinya. Dan berikutnya while stake, yang dimana selama stake tidak kosong. Dan current notepad stake, yang ini itu mengambil elemen paling atasnya. Dan berikutnya if current node in visit and fish order titik continue, jika sudah diproses maka akan dilewati. Dan visit order dot append, yang ini current node, tambahkan keurutan kunjungannya. Dan berikutnya ada visit dot add current node. Nah, di sini itu tandai visitnya. Selanjutnya ada if current node sama dengan gold node return visit order path, yang dimana jika tujuan ditemukan maka akan dihentikan. Selanjutnya ada for neighbor in reverse grab.get buka kurung current node buka siku tutup kurung titik. Nah, di mana ada di sini reverse agar urutan traversalnya sesuai yang kita harapkan begitu. Nah, selanjutnya ada if neighbor not in visit titik. Jika belum dikunjungi. Selanjutnya ada new pet, yang ini dapat kita lihat new pet, new pet sama dengan list buka kurung pet. Nah, new pet titik dot append atau neighbor stack dot append atau neighbor new pet, yang dimana menambahkan ke stacknya. Selanjutnya ada return visit order now. Nah, ini jika tidak ditemukan jalurnya. Selanjutnya ada DVS, Deficit Order Deficit. Nah, ini itu untuk karena toko aksesoris adalah graf yang sudah dibuat sebelumnya, dan itulah struktur data yang ingin kita telusuri. Dan print hasil DVS. Nah, yang ini print hasil DVS itu untuk garis ini mencetak teks statis ke layar. Nah, fungsi print buka kurung itu digunakan untuk menampilkan output ke konsol. Dan string hasil DVS itu digunakan sebagai judul agar output lebih rapi dan mudah dibaca. Print urutan yang ini print urutan DFS with order, di mana string pertama adalah label. Yang kedua, setelah koma, Python akan mencetak isi variabel DFS visit order. Nah, di mana variabel ini berisi list urutan node yang dikunjungi oleh algoritma DFS. Contoh isinya yaitu kayak yang pertama tadi kita buat, ada gudang pusat, cabang medan, cabang tebing, dan berikutnya gitu. Dan di mana urutan ini akan menunjukkan bagaimana DFS menjelajah graf secara mendalam. Dan selanjutnya yaitu adalah print jalur ditemukan, yang dapat kita lihat di bawahnya yaitu yang ini. Nah, sini berarti ini mencetak jalur hasil DFS-nya jika tujuannya ditemukan. Nah, DFS path akan berisi list node dari awal sampai tujuan. Jika tidak ditemukan, nilainya akan none. Nah, selanjutnya adalah bagian map graph. Nah, yang ini, map graph ini
Baris ini membuat dictionary baru bernama MapGraph, di mana perbedaannya dengan graph pertama, graph ini lebih besar dan mensimulasikan jaringan distribusi antar kota besar. Nah, baris ini membuat dictionary baru bernama MapGraph. Perbedaannya dengan graph pertama yaitu graph ini lebih besar dan mensimulasikan jaringan distribusi antar kota besar. Python dan Python mengalokasikan memori baru untuk dictionary ini. Nah, kita lihat di sini ada kode data yang pertama yaitu Gudang Pusat Jakarta titik dua Siku cabang Bandung, cabang Semarang, tutup Siku, yang dimana node Gudang Pusat Jakarta terhubung langsung ke cabang Bandung, cabang Semarang. Artinya distribusi dari Jakarta bisa langsung ke dua kota tersebut. Berikutnya ada Gudang Bandung. Yang ini dapat kita lihat Gudang Pusat Jakarta, cabang Surabaya. Nah, Bandung terhubung ke Jakarta, Surabaya, di mana Bandung menjadi node perantara antar Jakarta dan Surabaya. Begitu juga sampai Gudang Surabaya, Gudang Medan, Gudang Tasikmalaya. Nah, Gudang Surabaya, cabang Semarang, cabang Solo, cabang Yogyakarta, sama juga. Nah, berikutnya, mana ada map startnya. Nah, untuk verifikasi. Nah, di sini di mana map start sama dengan gudang pusat. Nah, yang ini. Kita juga dapat lihat ini langsung hasil data-data yang kita masukkan tadi. Berikutnya yaitu ada map start, di mana ada pertama map startnya mulai dari Gudang Pusat Jakarta. Nah, di mana menemukan titik awal pencarian variabel map start menyimpan string lokasi awal dan map goal-nya ada Gudang Surabaya. Ini dapat kita lihat langsung dari sini. Dan berikutnya map BFS visit map brepet. Nah, di sini garis ini memanggil fungsi BFS dengan parameter. Yang pertama, map graph atau graf besar. Yang kedua, map start, yang mana titik awal kita. Dan selanjutnya ada map BFS visit BFS pet. Nah, baris ini juga memanggil fungsi BFS dengan parameter yang pertama map graph atau graf besar, dan yang kedua map start di mana titik awal kita. Yang ketiga map goal tujuan kita, yang dimana Python akan membuat frame fungsi baru, menjalankan seluruh logika BFS, dan tiga mengembalikan dua nilai. Dan hasilnya disimpan ke map BFS visit dan map BFS pet. Nah, berikutnya ada print. Nah, dapat kita lihat di sini print peta hasil BFS dari map BFS. Nah, di sini untuk mencetak judul output BFS untuk graf besarnya. Selanjutnya ada print urutan. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, yang ini. Di sini menampilkan urutan explore BFS karena BFS bersifat level order. Urutan biasanya lebih sistematis dan pendek. Dan print jalur. Nah, di sini print jalur ditemukan. Itu menampilkan jalur terpendek hasil BFS karena menghitung itu menampilkan jalur hasil DFS-nya. Dan selanjutnya yaitu menghitung print jumlah langkah. Nah, yang ini jumlah langkah dapat kita lihat yang ini yaitu untuk menghitung jumlah langkah DFS dengan cara yang sama persis seperti BFS kita tadi. Nah, dapat kita lihat hasilnya yaitu peta hasil BFS dari Gudang Pusat Jakarta, Gudang Surabaya, jalur ditemukan, dan Gudang Pusatnya Jakarta menuju Surabaya. Jumlah langkahnya 1. Dan peta hasil DFS dari Gudang Pusat Jakarta ke Gudang Surabaya. Jalur ditemukan, Gudang Pusat Jakarta, menuju Gudang Bandung, menuju Cawang Tasikmalaya, menuju
cabang Cirebon, menuju cabang Semarang, menuju cabang Yogyakarta, Solo, Kediri, Malang, Gudang, Surabaya. Nah, di mana jumlah langkahnya ada 9. Berikut hasil presentasi singkat saya mengenai codingan tugas saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.